Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para penjaga alam di seluruh penjuru dunia. Ini adalah sesi terakhir dari prosesi saya melakukan ikhtiar untuk menangkap atau menguak pelaku kasus yang ada di Subang, teman-teman. Jadi malam hari ini seperti sesuai dengan janji saya kemarin saat live ya Pak Ketum ya. Jadi saya akan menaburkan sisa tanah prosesi saya yang saya ambil di makam dan lokasi kejadian akan saya taburkan di masjid yang keramat atau masjid yang tua atau masjid yang bisa dikatakan masjid leluhur, begitu teman-teman. Ini berkat rekomendasi dari sahabat saya Pak RW Nasir atau Pak Ketum ya. Saya manggilnya Pak Ketum nih. Jadi saya juga pengen tahu dulu ini masjid ini memang kira-kira kapan berdirinya Pak Ketum? Waduh, nggak tahu saya. Nah. Saya ini udah ada. Oh, berarti memang sangat tua sekali Iya, Pak. Sangat tua sekali. Jadi ini adalah salah satu masjid yang memang tidak jauh dari lokasi rumah saya juga gitu. Bisa dikatakan ini masjid paling lama ya Pak Ketum? Iya. Masjid paling lama ya. Paling lama di sini. Baik. Mungkin kita langsung aja melakukan prosesi terakhir ya, penaburan tanah di sini. Inti poin prosesi adalah kita berharap agar semuanya menjadi lancar. Kemudian almarhumah bisa beristirahat dengan tenang. Begitu Pak Ketum ya. Jadi saksikan terus prosesi saya menaburkan sisa syariat atau media tanah yang saya ambil. Ya Pak Ketum, lanjut. Mau ditaruh di mana, maaf? Di pohon ini. Baik teman-teman, langsung prosesi terakhir aja. Terus saya akan taburkan tanah di areal masjid, tepatnya di bawah pohon ini. Akan ditaburkan tanah. Itu adalah tanah dari makom Ibu Amalia dan almarhumah Ibu Amalia dan almarhumah Amelia. Dan ini adalah tanah dari sisa tanah dari TKP. Baik teman-teman, ini prosesi sudah selesai. Jadi ingat pelaku, silakan Anda mau lari, mau ngumpet gimana, kemudian mau cari bantuan ke siapa, silakan. Ini tidak akan bisa Anda atasi. Jadi terima saja. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Barusan adalah video di mana saya melakukan prosesi terakhir, teman-teman ya. Prosesi terakhir dalam runutan ritual menggendam si pelaku. Jadi itu di hari ketiga teman-teman, itu kalau tidak salah hari Sabtu ya, malam minggu, dan ini sudah hari Rabu ya. Sebentar, itu Kamis, Jumat, Sabtu, ya itu kalau nggak salah hari Minggu, kalau tidak salah itu hari Minggu teman-teman. Itu adalah prosesi terakhir. Sekarang hari Selasa ya. Sudah lewat 2 malam dan sebentar saya jelaskan dulu. Prosesi terakhir itu adalah di masjid, salah satu saya sudah jelaskan juga tadi ya, masjid leluhur, masjid yang paling tua di wilayah saya sini.
Itu bahkan orang-orang tua yang sekarang masih hidup pun masjid itu sudah ada sebelum mereka lahir. Jadi memang sangat lama sekali. Dan di malam-malam tertentu juga ada yang ziarah ke situ, berziarah ke, karena di sebelahnya itu ada makam ya, makam mungkin leluhur atau sesepuh gitu di sana ya. Kenapa kok di masjid untuk terakhirnya Ki? Karena tadi saya katakan bahwa semua kembali kepada Allah. Allah yang menentukan jalan ini, Allah yang menentukan, Allah yang berkuasa. Kita hanya berusaha, kita hanya berdoa gitu ya. Walaupun kegiatan menggendam itu sebenarnya tidak boleh. Sekali lagi ya, tidak boleh. Tapi ini saya gunakan karena ada tujuan dan maksud tertentu. Allah lebih paham dengan apa yang saya lakukan, dengan cara saya. Dan insya Allah pun juga tidak akan melanggar etika dan aturan-aturan yang diberikan oleh keyakinan saya, ya teman-teman ya. Baik, 2 malam sudah berlalu. Saya ingin memberitahukan, tapi sebelumnya saya berdiskusi dengan teman-teman kaitannya dengan hal ini gitu ya. Tapi banyak sekali ya, ada beberapa lah di kolom komentar yang menanyakan, mana hasilnya Ki? Mana hasilnya Ki? Gitu ya. Itu membuat saya jadi ingin memberitahukan gitu loh, bahwa tapi teman-teman mengatakan bahwa jangan, lebih baik jangan, biar berproses dulu, bekerja dulu begitu. Cuma agar tidak terjadi fitnah di luaran sana atau berpikiran buruk gitu ya, atau menerka-nerka lah, bukan berpikiran buruk, menerka-nerka gitu ya. Saya mendapatkan kabar kemarin, ada yang memergoki orang yang saya maksud atau yang saya tuju itu ya, dengan gendam. Itu keluar dari rumah orang sakti, atau bisa dibilang di sana itu dia dukun gitu teman-teman ya. Ada warga yang memergoki, kemudian warga tersebut memberitahukan kepada pihak keluarga gitu ya. Saya juga diberitahukan oleh pihak keluarga teman-teman. Boleh dicek, saya sudah berkomunikasi dengan salah satu pihak keluarga. Jadi si orang tersebut yang saya kirim gendam sudah gelisah walaupun baru 2 malam ya. Ada yang memergoki dia keluar dari tempat orang yang dikatakan sakti. Kenapa ya? Bingung, sudah mulai gelisah, sudah mulai takut. Ya, jangan ditahan-tahan ya. Ini pun jikalau ada yang mungkin orang tersebut nonton gitu ya, ya pasti nonton lah ya. Channel Ki Sodobono di orang-orang Subang sudah banyak yang tahu gitu. Tidak usah ditahan. Mau bersembunyi bagaimanapun, saya akan tetap mengejar. Mau bersembunyi dimanapun, aparat kepolisian juga akan mengejar. Anda sudah terlanjur tidak bisa lari. Jadi ya jangan ditahan-tahan. Saya juga tidak mau takabur gitu ya. Kalau saya berharap juga, kalau seandainya bahasanya si dukun ini lihat juga nih ya, dukun ini melihat juga channel saya, tidak usah dibantu ya, tidak usah dibantu lah. Saya nggak perlu lah ribut-ribut ya, seperti channel-channel yang lain. Kalaupun seandainya Anda menonton, apabila memang Anda diberikan sebuah kesaktian gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini jangan dibantu.
untuk kali ini jangan dibantu lah. Tapi kalau seandainya Anda punya pemikiran lain dan akhirnya membantu dengan berbagai ilmu yang Anda punya, menutupi segalanya, memutarbalikkan sesuatu secara goib, ya terpaksa. Ayo, berarti tidak bisa Anda berbicara baik-baik gitu ya. Alhamdulillah ya, saya bisa berkata alhamdulillah karena baru 2 malam saja sudah gelisah. Silakan, kalau Anda mau kuat-kuatan monggo, nggak apa-apa. Ini terbuka saya mengatakannya. Walaupun sebelumnya diskusi dengan teman-teman itu apakah saya harus mengabarkan melalui YouTube, tapi ternyata dengan berbagai macam pemikiran dan alasan saya akhirnya memberitahukan berita ini kepada teman-teman sekalian dan juga orang yang saya maksud. Sudah tidak ada tempat lagi Anda. Lebih baik menyerah saja. Mohon ampun. Bertobat. Kita tidak tahu Allah akan seperti apa melihat kelakuan Anda. Kan kita juga manusia, nggak bisa tahu, ya kan? Kalau berdosa ya berdosa, orang tersebut bersalah ya bersalah, dosa ya berdosa, sangat-sangat berdosa. Tapi yang bisa mengampuni, yang bisa menghukum hanya Allah. Belum terlambat untuk bertobat, untuk memohon ampunan. Tapi Anda harus menerima dengan ikhlas hukuman yang ada di dunia dulu. Untuk hukuman yang ada di akhirat, itu Allah yang berkuasa. Ikhlaskan, sudah, tobatlah, mohon ampun. Dan tidak usah lari, tidak usah mohon bantuan sana sini. Saya tidak takut. Saya sudah berbicara baik-baik dengan orang yang Anda mintai tolong. Kalau tidak bisa baik-baik, ya monggo, ayo. Teman-teman sekalian, tetap saja saya memohon doa dan bantuan dari teman-teman dengan doa agar kasus ini bisa kita kawal bersama dan bisa selesai dalam waktu dekat. Karena selesai dan tidaknya itu kaitannya dengan proses kepolisian ya. Kita tidak juga harus apa istilahnya cepat gitu ya. Kalau saya sih ya bisa aja besok gitu ya, tapi kan apa yang saya lakukan ini tidak bisa menjadi dasar untuk menghukum orang tersebut. Jadi tetap harus menunggu pihak kepolisian. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kawal terus, mari kita speak up terus, kawal kasus ini karena kasus ini sangat rumit. Karena kasus ini begitu kejam. Jadi suara teman-teman sangat dibutuhkan. Hanya cukup mendoakan dan memperhatikan dan mengawal kasus ini sampai selesai agar almarhumah Ibu Tuti dan Neng Amel bisa tenang di sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akan mengabarkan
berita kaitannya dengan proses ini kepada teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tetap support saya dan kita kawal kasus ini apapun yang terjadi sampai selesai. Ingat, kita tidak boleh takabur. Semua adalah dalam kuasa Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.